Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dari kelas SI 4203 dengan NIM 120218425. Adapun tujuan pembelajaran pada modul 8 ini yang pertama, menjelaskan tujuan dan elemen model desain, yang kedua mengidentifikasi elemen-elemen penting dari communication diagram di UML, yang ketiga membuat tampilan communication diagram dari model desain, yang keempat identifikasi elemen-elemen penting dari sequence diagram di UML, dan yang terakhir adalah membuat tampilan sequence diagram dari model desain. Proses map dari modul ini, yang pertama stakeholder akan melakukan pengumpulan kebutuhan di mana berupa model arsitektur dan desain model. Di sini kita berada di desain model, lalu nanti akan menghasilkan model solusi dan akan mengenerate kode. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, seperti use case dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Diagram interaksi. Diagram interaksi merupakan nama kolektif untuk diagram berikut, seperti sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan perilaku objek pada use case. Yang kedua, communication diagram. Sebelumnya dikenal sebagai collaboration diagram, yaitu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan pengorganisasian interaksi yang terdapat di sekitar objek. Lalu yang terakhir adalah interaction overview diagram. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, atau selama sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Comparing analisis dan desain, di mana analisis sendiri adalah untuk membantu memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem seperti use case dan domain model. Sedangkan desain membantu untuk memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain sendiri terdiri dari boundary, UI, service komponen, dan entity komponen. Analisis robustness. Analisis robustness adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Seperti pada gambar, desain model tersebut membutuhkan use case model dan domain model. Analisis robustness. Inputan dari robustness sendiri yaitu adalah use case, skenario use case, dan activity diagram use case, serta model domain. Adapun output dari analisis robustness sendiri yaitu adalah model desain biasanya ditangkap dalam interaksi UML diagram dengan komponen desain seperti boundary, layanan, dan komponen entitas. Boundary komponen. Kelas boundary atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Seperti terlihat pada gambar, booking agent melakukan request kepada reservation UI yang merupakan boundary, abstraksi layer UI, sensor antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi. Setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Service komponen. Kontrol atau layanan mewakilkan make reservation yang dikontrol oleh reservation service. Koordinat control flow mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Entity komponen. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Reservation service akan meng-create entity reservation. Entitas biasanya sesuai dengan objek domain. Sebagian besar entitas persisten, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Service dan entity komponen. Suatu komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan ke objek layanan lain. Seperti terlihat pada gambar. Boundary entity komponen. Komponen boundary dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Seperti reservation UI akan mengambil atribut get details dari reservation. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Langkahnya adalah mengidentifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case, lalu gambarkan hubungan antara komponen-komponen tersebut, lalu beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga adalah konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional.
Lalu mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Ada yang namanya sequence number, message name, parameter, message direction, stereotype, icon orientasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan yang pertama nama pesan, yang kedua panah arah sendiri, ada panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan yang tidak sinkron, lalu yang ketiga nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, yang terakhir adalah parameter kembali. Membuat diagram komunikasi, pilih kasus yang sesuai. Yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, analisis use case form atau diagram activity untuk use case. Urutan setiap tindakan dalam use case. Yang pertama harus diidentifikasi dan tambahkan komponen boundary. Yang kedua, identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Yang ketiga, identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, boundary layanan, dan komponen entitas. Tempatkan aktor di diagram. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi seperti pada contoh yaitu aktor booking agent. Yang langkah 2A, identifikasi komponen batas, agen pemesanan, membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Booking agent akan melakukan reservation room. Identifikasi komponen layanan, objek batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Identifikasi komponen entitas yaitu langkah 2C, metode make reservation di objek reservation service, membuat objek entitas reservasi. Reservation service akan menghasilkan entitas reservation yang di dalamnya terdapat nomor 111 create, parameternya ADDDRTR. Identifikasi interaksi tambahan. Ini adalah merupakan langkah 2D, metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung ditetapkan untuk reservasi. Seperti terlihat pada gambar. Identifikasi metode tambahan. Metode make reservation, objek reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation detail dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Gambar dari penjelasan yang tadi adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama, skenario primer yang berhasil, dan yang kedua, skenario sekunder yang tidak berhasil. Definer detail telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Contoh 1, diagram komunikasi. Ini merupakan yang primer atau yang berhasil. Bisa dilihat. Lalu yang kedua adalah diagram komunikasi sekunder atau yang tidak berhasil, di mana perbedaannya hanya pada flow find room antara reservation service menuju room service. Sequence diagram. Sequence diagram memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antara objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, membuktikan lebih berguna bagi pengembang sorot urutan waktu interaksi. Mengidentifikasi elemen dari sequence diagram bisa dilihat pada gambar, ada objek node, message, time, lifeline, dan lain-lain. Fragmen. Sequence diagram mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan urutan looping, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence terperinci lainnya, dan yang terakhir memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Berikut adalah contoh fragmen, ada loop dan alt. Jadi fragmen diagram sendiri itu merupakan perilaku atau bagian dari antarmuka pengguna dalam fragmen activity. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama, skenario primer atau yang berhasil dalam satu diagram menggunakan fragmen ALT. Skenario sekunder atau yang tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, diagram urutan fragmen yang menunjukkan perincian yang lebih halus untuk fragmen get reservation detail dan termasuk fragmen loop. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Contoh 2 sequence diagram.
Contoh 3, fragment diagram sequence. Ringkasan. Adapun ringkasan dari keseluruhan modul ini, yang pertama, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Yang kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Lalu ada diagram komunikasi dan ada sequence diagram. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.